Bapak Simbah ini dulu berperan juga sebagai pahlawan kemerdekaan berarti ya Mbak ya? Iya. Untuk membela tanah air kita. Selamat datang kembali di channel kami Mbah Gita Habib Jadul, tetap di sekitar Handphone Jadul. Tapi kali ini saya akan wawancara tentang Simbah ini. Maaf Mbah, namanya siapa Mbah? Nama saya Bapak Sutrisno. Oh, Pak Sutrisno. Asli dari mana Pak? Asli dari Jawa, Purworejo, kota Purworejo. Oh iya. Lahir tahun 1945. Oh, lahir di tahun 1945. Itu tahun kemerdekaan kita ya. Ya. Indonesia Raya tetap merdeka. Oke, itu 1945. Berarti sekarang umur kisaran berapa ya, Mbak ya? Ya, Ini kurang lebih 76. Kurang lebih di tahun 76 kawan-kawan. Ini Simbah ini alhamdulillah masih sehat walafiat, masih kuat, masih menjaga keamanan. Oke. Untuk Mbah, untuk pengalaman dulu Mbah waktu sampean itu masih kecil dulu, waktu tahun 1945 kan sampean baru lahir nih. Itu ada cerita nggak dari zaman dulu sampai sekarang itu? Jadi mungkin masih ada penjajahan atau emang masih ada gimana di situ tahun 1945 sampai sampean beranjak dewasa sampai saat ini? Masalah pengalaman waktu saya masih kecil, waktu itu zaman penjajahan Belanda. Itu masih ada itu, Pak? Masih ada Belanda kan? Masih ada, tapi nggak begitu ya, maksudnya kalau kayak nggak galak, soalnya kan itu ada Jepang kan. Pak Soekarno kan udah memproklamasikan bahwa Indonesia itu udah merdeka di tahun 1945. Nah, itu waktu saya kecil. Dulu juga bapak saya itu boleh dibilang tentara kemerdekaan lah ya, kasarnya TKR itu, dan tentara keamanan kan. Oh, dulu TKR bapak ya. Bapak sampean nih, Mbak. Tentara keamanan rakyat ya kasarnya. Nah, dulu waktu di kampung saya mau digerebek Belanda, bapak saya udah ngasih informasi, suruh pada ngumpet. Waktu itu di daerah saya kebetulan ada tempat pembakaran kelapa, kayak kopra namanya ya. Nah, itu ada gorong-gorong pada masuk semua. Saya waktu itu lari-lari digendong sama bapak saya, suruh masuk situ. Sampai berapa jam itu aman kembali. Terus saya masih beruntung bisa hidup karena dikasih makan sama bapak tuh apa adanya. Zaman dulu itu makannya apa zaman dulu itu, Mbak? Apa nasi atau dari padi itu, apa jagung? Saya ceritain dari Simbah saya itu, dalam dulu itu padi memang agak susah, jagung, singkong itu yang banyak. Kalau gimana zaman dulu sampean? Kalau saya dulu waktu itu zaman susah kan, ceritanya bapak saya itu ada pohon pisang ditebang, bonggolnya kan gede tuh, dikucain, kupasin, dibelah-belah, dibakar. Itu rasanya enak aja, kayak talas gitu. Pohon pisang. Iya, pohon pisang. Kalau zaman sekarang sih ada, tapi di dalamnya itu, Mbak. Saya pun masih ngerasain. Jadi pohon pisang itu dibelah. Nah, dalamnya itu kan ada yang lebih lembut lagi tuh, Mbak. Iya. Nah, yang itu mungkin yang dimaksud. Ya itu pokoknya semua dikucain semua, dihalusin, dibelah-belah pokoknya ya. Terus dibakar lah. Rasanya enak aja udah. Oh, enak tuh dulu itu makan. Kalau makan ada nasi, ketemu nasi, lauknya yaitu pepaya, pohon pepaya tahu? Ya, ujungnya itu dipotong-potong di yang itu dicacak kecil-kecilnya tuh, direbus makan. Itu cuman pahit. Tapi yang penting bisa makan. Itunya berarti nggak pakai nasi berarti Mbak dulu ya? Waktu itu ketemu bukan nasi, dulu mah jagung. Oh, dari jagung ya berarti ya. Jagung. Terus dibikin kayak nasi jagung gitu mungkin ya. Nasi jagung. Dideplok itu Mbak ya. Oh iya. Pakai lumbung zaman dulu ya Mbak ya. Oh iya. Nah, itulah hampir setiap harinya begitu makannya. Jagung kalau ketemu
Ada orang-orang ngasih bulgur kan, bulgur tahu bulgur? Kalau burger tahu Mbak? Yang makanan kuda apa tuh bulgur itu? Oh burger, wah kurang paham saya. Kalau Ya kurang paham kalau itu. Kalau dimakan suka panas bulgur. Oh begitu. Itu Bikin dimakan bubur. dulu, zaman dulu. Dimakan. Itu katol itu kali Mbak? Ya nggak tahu pokoknya namanya bulgur aja itu. Dibikin kayak bubur kayak gitu Mbak? Ya bubur. Cuman kalau nggak biasa main cerat itu panas. Gitu. Tinggalan itu aja. Tapi untuk cari makan zaman dulu gimana Mbak? Emang agak susah ya berarti ya? Boleh dibilang kalau dulu itu kan susah. Jangankan untuk jualan-jualan juga susah, ngumpet-ngumpet kadang-kadang tuh. Ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang kalau lagi mau jualan ada Belanda lewat. Gitu. Padahal udah tahun kemerdekaan itu Mbak ya. Tapi masih ada aja. Ada ya satu dua dari Belanda itu masih iseng-iseng kayak gitu ya. Ya, Belanda itu kan karena sadarnya itu karena kotanya dia dulu itu kan mau dibikin kota. Nah, di mana? Di Belanda, di Amsterdam atau kota di Belanda itu kan dibom sama Jepang. Nah, pada gitu. Pulang tuh. Pada pulang. Iya. Terus datang Jepang. Jepang lebih utamakan kalau Jepang itu politiknya bagus. Kalau itu tahun kapan, Mbah? Tahun berapa itu ya? Sampai udah lahir belum itu? Udah lahir. Udah lahir juga padahal ya? Oh, berarti masa itu ya? 45 Jepang. Udah masuk kan. Belanda masih berkecamuk kan. Mundur-mundurnya tapi padahal udah merdeka ya kita ya, udah proklamasi ya. Mundur-mundurnya kan Belanda kan di bom itu kotanya. Jadi emang perjuangannya pahlawan kita itu sangat-sangat hebat ya, Mbak ya. Hebat ya. Ya. Terus kalau bapak saya kan jadi tentara juga dulu. Cuman pengalaman bapak saya ya itulah namanya membela lingkungan. Jadi gantinya maka saya juga pengen dulu jadi tentara, tapi nggak kecapean, jadi keamanan. Nggak apa-apa, sama-sama mengabdi, Mbak. Mengabdi ya, pada kita yang di pada negara. Kalau tentara kan negara, kalau keamanan ke rakyat ya kan. Rakyat juga, juga ke negara juga, kita kan ngamanin juga, gitu. Gitu aja. Ya itulah. Kalau kata cerita waktu saya masih kecil. Ya, boleh katakan kalau dibilang masih hidup dia, dibilang masih untung. Kalau untuk pendidikan lah, maksudnya itu pendidikan itu zaman dulu itu sekolah itu gimana? Atau udah ada SD, SMP dan SMA dan seterusnya, atau masih gimana proses pendidikannya? Kalau masalah pendidikan dulu itu kalau yang saya dengar dari orang tua bapak saya, kalau orang tua yang nggak punya titel, umpama lurah apa cari, itu sekolah susah. Susah. Nah saya waktu itu ya udah agak merdeka, agak lumayan lah, saya bisa masuk ke SD itu. Udah ada SD berarti ya? Ada SD, udah masukin SD itu. Ya kalau dulu kan sekolah Belanda dulu, namanya HIS. Namanya HIS? Iya. Oh iya. Holland Industrial apa School apa SCN School kan? Ya. Hanya tuh Holland kan Belanda. gitu. S-nya apa? I-nya itu apa nggak tahu tuh katanya. Udah lupa berarti ya. Apalagi saya, Bah. Gitu. Holland. Itu nggak punya titel lurah, papanya apa cari nggak bisa sekolah. Kenapa nggak sekolah? Nggak bisa kenapa? Karena biaya atau gimana itu, Pak? Ya terutama dikhawatirkan ya itu terutama biaya. Oh begitu. Dan untuk gurunya itu dari mana, Pak? Apa kita sendiri? Maksudnya guru untuk mengajar sampean itu loh, siapa itu? Kalau untuk mengajar waktu itu kan masih boleh dibilang zaman saya masuk SD itu udah lumayan agak merdeka lah boleh bilang ya. Jadi guru itu dari orang-orang kita juga bisa. Cuman kebanyakan yang punya titel. Gitu. Ya kebanyakan dulu kalau SD yang maju itu kalau dibilang pendidikannya kayak orang Belanda aja, cuma sekolah Katolik lah ya kasarnya ya. Katolik kan ya, dulu Katolik ya. Jadi saya pernah masuk sekolah Katolik.
Karena apa? Sekolah Katolik pendidikannya lebih tinggi dengan sekolah rakyat biasa. Zaman dulu itu ya? Ya, SD biasa. Ya kalau kelas 1 SD Katolik, kalau keluar ke SD orang biasa itu kelas 2. Jadi perbedaannya 1 tingkat. Pendidikannya lebih tinggi. Jadi kayak sekolah akselerasi itu lebih cepat itu ya kalau sekarang. Lebih tinggi pendidikannya. Itu berapa tahun Mbak sekolah kalau zaman dulu? SD tetap 6 tahun? Saya tetap 6 tahun. 6 tahun. Terus habis itu langsung SMP atau? 6 tahun itu saya sampai itu juga sekolah ya, biaya kan nggak ada dulu mau masuk SMP. Sambil istilah kata cari sebagai buruh lah kasarnya. Jadi pernah. Tapi itu Indonesia udah lepas dari penjajahan semua ya. Udah nggak ada yang berani. Jepang, Belanda udah nggak ada berani ya. Udah nggak ada. Pokoknya udah enak lah. Itu masih pemerintahannya Pak Soekarno berarti ya? Iya, Pak Karno. Pak Karno ya. Saya dulu kan pengalaman saya dulu kecil untuk biaya sekolah kan cek kelas sayuran itu dapat persen saya kumpulin buat sekolah saya. Oh, zaman dulu mata uangnya masih 1 sen 2 sen itu binggol. Ya. Oh, binggol. Masih menyimpan Pak? Enggak. Oh, udah nggak nyimpan ya? Ketip itu apa namanya? Ya, 1 ketip. 1 ketip. Ya 10 sen kali ya. 1 binggol. Udah lupa deh itu nanti. Udah hampir lupa, berarti sampai lamanya hampir lupa. Ya. Ya itu riwayat saya. Riwayat istilah kata. Untuk yang ibu Simbah sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu bapak saya waktu itu pernah ketembak Belanda matanya. Oh. Ini kan matanya jaring satu kayak nggak lihat. Kata komandan katanya menjadi tentara apa menjadi orang biasa. Kalau jadi sipil nanti diusahakan kerja yang dikatakan lumayan, masuk ke kelurahan ya sipilnya di Pak Bayan itu RT. Pak Bayan kalau zaman sekarang tetap masih ada, beda sama RT. Pak RT ada sendiri, Pak Bayan ada sendiri. Bayan. Mungkin kayak kepala dusun kali ya. Kepala dusun. Cuman dulu dapat hadiahnya bagian tanah itu bengkok namanya. Oh iya, bengkok masih ada di Jawa, masih ada di kampung-kampung. Bengkok. Itu tanah itu juga dijual buat biaya anak bapak saya kan semua 7 orang. Anaknya 7 orang pada sekolah semua. Buat biaya lah ke sana. Tapi bapak saya juga termasuk rajin. Sambil kelurahan dia bisa apa namanya? Jadi tukang kayu, tukang pelitur itu loh. Tukang mebel. Itu mebel kan ngecat pakai itu. Pelitur namanya pelitur ya. Iya. Bapak saya itu. Berarti ini Bapak Simbah ini dulu berperan juga sebagai pahlawan kemerdekaan berarti ya Mbak ya? Iya. Untuk membela tanah air kita. Kalau Simbah dulu pengen cita-cita jadi tentara tapi nggak kesampaian. Ya, apa-apa. Yang penting Simbah tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Oke, bagi HP Jadul cukup sekian sedikit informasi tentang cerita kehidupan masa lalu Simbah ini. Terima kasih, salam Mbah Kita HP Jadul. Salam Jadul.